Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa damannafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna fil jahiliyyati idza wulida li ahadina gulamun zabaha syatun wala takha ra'sahu bidamiha falamma jaa al-islamu kunna nazbahu syata yaumas sabi'i wa nahluku ra'sahu wa nulkhituhu bi za'faran rawahu Abu Daud. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas. Kemudian dilanjutkan dengan sama-sama niat kita adalah talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, usaha kita, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan rahmat dan kasih sayangnya menghabisi umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya hanya sekedar mengingatkan bahwa setiap kumpulan-kumpulan baik itu besar ataupun kecil, terutama yang beraliran ahli sunnah wal jamaah, selalu ada Al-Fatihah. Sebentar-sebentar Al-Fatihah. Ini pada beberapa bulan yang lalu sudah aku sampaikan bahwa setiap ada perintah Al-Fatihah itu hendaknya kita membaca Fatihah disertai dengan doa. Sisipkan doa kita untuk apa? Al-Fatihah itu 5 quri'at laha. Surat Al-Fatihah apabila dibaca tergantung niat kita. Dan itu salah satu yang sangat diunggulkan, diberikan kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi jangankan dibaca sampai habis Al-Fatihah itu, cukup Bismillahirrahmanirrahimnya saja sudah kabul doa. Nah, cuma kita ini kan kurang menghayati, kurang meyakini. Situ ada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir itu. Makanya kan setiap wiritan baik Ratibul Atas ataupun wiritan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu selalu dibuat amanah Rasul itu. Nah, Wirdul Latif dibuat juga. Kenapa? Karena di situ ada banyak sekali rahasia. Kalau di dalam Ratibul Atas tadi kita baca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, itu di dalam kitab Nihayatul Zin disebutkan siapa saja yang membaca itu pagi, dibacanya pagi, kemudian dibaca lagi sore, dan itu salah satu adalah penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ada 18 kriteria yang apabila dibaca, dilakukan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Maka diantaranya orang yang membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu sampai habis. Kemudian masuk kepada kajian kita. Jadi tadi mengingatkan, hanya sekedar mengingatkan, setiap kali kita membaca Al-Fatihah maka sisipkan doa dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang sembarangan Al-Fatihah itu ada diisi di dalamnya. Hendak napa pian?
Tapi ada satu yang ulun pasti kada bakalan dikabulkan oleh Allah Ta'ala kehendak pentun apa. Nang sudah tua-tua hendak bermuda lagi, itu kada mungkin. Kalau pang baca Fatihah hendak beranum lagi kada mungkin itu. Nang sudah rupoi gigi itu, rupoi juga aja lah. Nah, kita lanjutkan. Dari Buraidah radhiyallahu taala anhu. Kunna fil jahiliyati. Kami dahulu pada zaman jahiliyah, apabila lahir salah seorang dari kami, seorang anak, bila dikaruniai oleh Allah Ta'ala berupa anak, dapat anak, maka kami sembelih seekor kambing. Seekor kambing. Dan kami, apa bahasanya tak? Celumuri kepala anak kami dengan darahnya. Jadi sembelih kambing, darahnya itu dilumurkan ke kepala anak teh. Itu zaman jahiliyah, sebelum Islam, sebelum perintah akikah itu ada. Jadi sudah ada menyembelih itu. Sembelih kambing, darahnya diusap ke kepala anak teh. Nah, ketika datang Islam, maka kami sembelih satu ekor kambing pada hari ke-7. Nah, jadi setelah Islam datang, maka itu diatur tata caranya menyembelih akikah. Itu pada hari ke-7. Sebelum pada hari ke-7. Wa yusamma. Dalam kitab Azkar disebutkan wa yusamma, dan diberi nama pada hari ke-7 itu. Tapi ada sebuah tradisi adat, wallahu alam kita kada tahu juga. Begitu lahir sudah dikasih nama. Begitu dul keluar, kasih nama dahulu aja. Karena bertasmiyah biasa pulang. Nah itu di mana ambilannya kada tahu tak. Tapi kalau yang meninggal misalnya keluar langsung meninggal. Nah itu diberi ngaran juga supaya nyaman di akhirat kena. Si Anu bin si Anu menyakadu bangaran hibah kena mencari siapanya. Nah, jadi pada hari ke-7. Jadi di zaman jahiliyah darahnya tadi diusapakan ke kepala. Begitu Islam datang, disembelih pada hari ke-7 dan kami cukur rambutnya. Rambut siapa? Rambut si anak itu digundul. Ditimbang berapa beratnya? Seitu juga berat emas. Lalu emasnya diapain? Kadang yang ditimbang tersimpan gak ada, dijual. Lalu duitnya disadakahkan. Ini kona benar mempas lahir cucu, tabal rambutnya. Duitnya disedekahkan. Dahlah coba kita perhatikan menyembelih itu kan mengucurkan darah. Rahasia yang terkandung di situ tapaul. Ya, kita mengambil isyarat bahwa dengan mengucurnya darah kambing itu, hilang darah kambing itu, hilang juga darah yang dibawa oleh si anak nih. Darah na apa? Darah nang kada bagus. Nah kemudian rambut kayak itu juga cukur berataan, bersih. Lalu si rambutnya ini ditimbang berapa beratnya, seitu juga emas. Jual emasnya, sedekahkan. Sedekah itu apa Bang? Tutfiul bala, menolak bala bencana. Jadi anak nih nyaman. Dimodali sudah waktu kecil tuh. Amun bercukur sedikit saja Bang, boleh juga. Coba nang abdalnya tadi digundul semuanya gundul. Lalu di hari ke-7 itu juga begitu di tasmiyahi, dikasih nama, di akikahi. Lalu ada istilah lain namanya tahnik. Tahnik itu
memasukkan benda nang manis ke dalam mulut si anak itu. Tapi di situ yang paling abdal kan kurma. Jadi dikunyahkan dulu. Kalau bisa memang dicari orang yang bujur-bujur fasih Al-Quran, supaya anak itu juga nanti diberikan oleh Allah Ta'ala kepasihan di dalam membaca Al-Quran. Makanya kadang bila kadeda korma bisa diganti lawan madu, diambil lawan jari manis, culukakan. Oh ini tapi wani orang kalau kopet. Nah, dan kami cukur rambutnya dan kami culumuri dengan minyak za'faran. Jadi rambutnya itu dikasih minyak za'faran. Jadi ada masalah di dalam Matlaul Badrain atau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu umpama seikung pas lahir anak lelaki kan dua ikung kambing. Kada kawa dua ikung. Seikung haja kawa. Ayo lah buhi seikung dulu. Kenapa? Karena Rasulullah itu juga kondisi keadaan kada kawa dua ikung ketika Sayyidina Hasan seikung taat kepada ulil amri. Oleh pengarang di dalam kasih penjelasan dalam kurung pemerintah. Nah kita wajib hukumnya taat kepada pemerintah. Walaupun dahulunya sebelum pemilihan kada memilih. Bila sudah siapa yang diangkat, itu am kita lagi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa 59. Artinya taatlah kepada Allah dan Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemerintah. Orang yang memegang pemerintahan di antara kamu. Maka wajib atas kita mentaati segala perintah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Apalagi orang yang menjadi pemimpin kita adalah orang yang Islam. Dan segala yang disuruhnya adalah maslahat dan kebajikan untuk negerinya dan rakyatnya. Lain halnya jika ia menyuruh untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, di sini kita wajib untuk mentaati pemerintah selama pemerintah tidak menyuruh kita bermaksiat. Kalau disuruh maksiat, nah itu kita kada boleh. Makanya kan beda-beda pendapat ulama. Di kalangan kita sendiri kan kada asing lagi, terutama masalah sholat berjamaah nang beranggang nang berapat. Silahkan ambil mana yang paling nyaman gitu aja. Jangan sampai berdebat akhirnya menjadi sesuatu yang kurang bagus di masyarakat. Toh mentaati pemerintah berpahala juga. Itu. Seperti menyuruh meminum khamar. Umpamanya pemerintah menyuruh minum khamar, mabuk berat. Nah, jangan usah. Kada disuruh gini labu aja. Sebagian tuh Pak. Atau melarang salat berjamaah. Atau mengharamkan segala yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Sudah jelas barang itu diharamkan, dikatakannya dibolehkannya.
atau mengharamkan segala yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, atau menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kebalikannya deh. Yang halal dikatakannya haram, yang haram dikatakannya halal. Maka tiada wajib atas rakyatnya mentaati pemerintah tersebut. Jadi selama pemerintah tidak menyuruh kita maksiat kepada Allah dan Rasul, kita diwajibkan untuk mentaati. Tetapi begitu perintah itu maksiat kepada Allah dan Rasul, atau berkaitan dengan halal haram, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak wajib kita untuk mentaatinya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Artinya tidak ada ketaatan, tidak ada berbuat taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama pemerintah tidak menyuruh kita maksiat, maka kita diwajibkan untuk mengikuti arahan ataupun himbauan edaran yang disampaikan oleh pemerintah. Maka wajib atas seorang muslim memilih akan pemimpinnya itu seorang muslim juga, agar yang diperintahkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Surat Al-Imran 28. Artinya janganlah orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka selain daripada orang yang beriman. Asal orang Islam membaca berita Anda harus usah berpikir-pikir. Ini pertimbangan ini dan itu. Dan berkata Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab Rawaiul Bayan, sesungguhnya Allah telah melarang atas orang yang beriman untuk memilih atau menjadikan orang yang kafir sebagai pemimpin mereka atau mendekati kepada mereka. Nah, ini kan ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyampaikan dakwah risalah tauhid di Mekah, orang-orang kafir itu berbagai macam cara. Pertama dihalang-halangi dulu, kada mampen juga Nabi nih. Akhirnya pendekatannya melewati Abu Talib. Ya Abu Talib, kenapa? Tuh ponakan sampean tuh, tolong bah, dikasih peringatan, jangan lagi mencaci Tuhan kami, jangan lagi menghina Tuhan kami, atau mengatakan otak kami ini kada waras, jangan. Tapi kada digubris juga oleh Nabi. Akhirnya tawaran berikutnya datang kepada Abu Talib, dipanggil Rasulullah, sudah begini aja, silahkan menyampaikan dakwah risalah agama baru, tapi dengan catatan gantian. Hari ini kita menyembah Allah Ta'ala, besok kita menyembah patung. Sampai seperti itu Nabi kita diajak. Maka Allah Ta'ala membela, turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada tawar-menawar. Kada mampan juga. Datang lagi rombongan orang kafir Quraisy ini kepada Abu Talib, membawa seorang anak muda. Dibawa. Begitu sampai ke Abu Talib, apakah hendak sidakan nih? Nah, ini anak muda, tolong kau pelihara. Serahkan ponakan sampean biar kami bunuh. Nah, kira-kira memarina nang mana deh? Paman siapa yang kira-kira menyerahkan keponakan hendak dibunuh, anak orang digedung? Ujar Abu Talib, bungolnya si dekam nih nah. Ikam suruh anak-anak orangnya aku menggeduh merawat, sementara ponakanku kusuruh kuberikan kepada kalian untuk dibunuh. Coba pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah.
Maka kita i'tikad ahli sunnah wal jamaah dikatakan bahwa Abu Talib itu adalah mu'minu Quraisyin, orang yang beriman di antara Quraisy, walaupun tidak menyatakan dengan lantang kalimat dua kalimat syahadat. Kembali ke dalam kitab tadi. Jadi wujud Syekh Ali As-Sabuni, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan orang di luar Islam sebagai pemimpin. Bahkan dikatakan di sini adalah atau mendekati kepada mereka dengan kasih sayang atau berhubungan dengan kerabat dengan kerabat mereka, maka tiada pantas bagi orang yang beriman bekerja sama dengan orang yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syirik adalah sepaling besar dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikir lagi, Pak. Nah, tapi ini masih jauh lagi kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya dalam cabang iman yang ke-50 ke-49 tadi, ke-49 adalah wajib hukumnya bagi kita mentaati pemerintah selama pemerintah tidak menyuruh kita maksiat kepada Allah dan Rasul atau menghalalkan segala cara yang haram dihalalkan. Jadi selama catatannya tidak disuruh untuk bermaksiat, maka kita wajib taat kepada aturan daripada pemerintah. Kemudian cabang iman yang ke-50 adalah mengedepankan, artinya mengedepankan berjamaah, maksudnya adalah mengutamakan jamaah. Nah, kita al-jamaatu ma'al jamaah, al-barakatu ma'al jamaah. Itu di dalam bacaan Bahari namanya Akhlaq lil Banin. Dikatakan bahwasanya al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang selalu berjamaah. Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan ta'amul wahid yakfi isnain. Sebungkus nasi, sepiring nasi, mestinya porsinya ini hanya untuk satu orang, tapi bisa dimakan untuk dua orang. Ini nasi sepiring nih, mestinya untuk satu orang, tapi ketika kita berkawan itu bisa cukup untuk berdua. Nasi dua piring cukup bertiga. Kenapa? Ada keberkahan. Maka ujar Nabi, makanan yang paling banyak mendapatkan keberkahan adalah yang banyak tangan, yang banyak disentuh oleh tangan. Nah, makanya kan sunnah makan itu dengan cara berjamaah. Nah, kemudian kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mendapat rahmat di dalam kubur, dan mudah-mudahan kita berataan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari segala macam dosa dan maksiat. Keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, zuriat, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga dihindarkan dari segala hal yang kada bagus, dimudahkan segala urusan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu, dengan berkat karamah sahibur ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas, kita berataan dipelihara, dijaga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisiri surati Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min kulli hali ahlin nar bi rahmatika ya rahim ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.